Betul ya Mas, mau maju ke pilkada atau jadi calon bupati Karanganyar Mas? Yang penting itu tadi Mas, Iya. anak muda itu butuh kuliah gratis, Kuliah gratis. butuh sepak bola dimajukan, stadion harus Kehidupan. punya kita, terus butuh sirkuit yang kelas nasional, malah keterima, ya udah kita tekuni Malah jadi sekarang- Korea di politik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tribun Solo. Kali ini saya kedatangan tamu dari Karanganyar. Beliau adalah Mas Ilyas Akbar Al-Madani. Mas Ilyas ini bolo-bolo. Ini kalau di Solo, ya, wajahnya kini semakin banyak ditemui Iya, di baliho-baliho begitu ya. Karanganyar. Di Karanganyar juga, tapi di Solo juga ya Mas ya? Ada ya? Ya, Colomadu. Colom perbatasan gitu ya. Iya. Ini balihonya banyak ditemui. Nah, biasanya kalau sering di baliho itu orang mau ada hubungannya sama tahun politik begitu, di pilkada begitu. Nah ini daripada kita katanya jari ini saya tanya langsung ke Mas Ilyas gitu. Betul ya Mas mau maju ke pilkada atau jadi calon bupati Karanganyar Mas? Insya Allah Mas Haji. Iya. Yang penting kita jalan aja mengalir. Itu aja. Mas Ilyas ini kalau mungkin jadi peserta pilkada yang paling muda se-Indonesia mungkin ya. Kemungkinan. Kalau besok bisa jadi bupati termuda se-Indonesia begitu. Ya insya Allah. Yang penting kan programnya yang oke kan itu. Programnya oke. Kalau usia saya kira kan hanya syarat-syarat aja. Oh, usia itu hanya angka gitu Mas ya. Umur hanyalah angka. umur aja. Kalau kata orang loh kan gitu. Iya. Kita tuh kepengen sebetulnya memberikan gagasan yang salah satunya yang penting untuk fondasi Karanganyar. Salah satunya kuliah gratis. Itu penting kan? Karena tanpa kuliah kita tidak bisa memiliki wawasan yang luas. Pendidikan kan salah satu hal yang penting. Dan Karanganyar masih butuh itu. Saya sempat baca salah satu programnya Mas Ilyas itu satu sarjana di satu keluarga begitu ya. Satu sarjana satu keluarga bagi keluarga yang betul-betul tidak mampu dan belum bisa mengakses kuliah. Gitu. Kan gitu. Itu minimal lah. Karena masih ya banyak yang perlu data bebas bisa dicek masih sedikit sekali. Belum sampai separuh Karanganyar. Kalau menurut Mas Ilyas memang itu apa efektif untuk menekan angka kemiskinan begitu Mas? Kalau saya pribadi percaya itu ya. Perspektif saya percaya ya. Kenapa ya? Karena dulu Pak Yuli itu bukan siapa-siapa. Bapaknya Pak Yuli itu ya hanya guru ngaji. Itu. Hanya guru ngaji. Pak Yuli itu kuliah yang menguliahkan saat itu dapat beasiswa dari organisasi Islam saat itu. Organisasi Islam. Terus beliau punya cita-cita lulus dari kuliah daftar PNS terus keluar terus mau maju calon DPR. Berarti apa? Fondasinya kan kuliah ini secara tidak langsung harus diberikan akses dan gratis kan itu. Kalau pemerintah pusat kan sudah ngasih kan LPDP. Nah, pemerintah daerah ini harus mendorong menutup ruang itu kan itu. Biar semuanya bisa terakses kan. Kasihan juga teman-teman yang punya cita-cita tinggi, punya harapan untuk mengubah pertanian, mengubah ini itu, tapi dia terhalang biaya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah yang memang rada jauh jaraknya kan itu. Itu nah, Mas. Buat teman-teman yang belum tahu, Mas Ilyas ini putra dari Bupati Karanganyar 2 periode, Pak Juliatmono yang sebelumnya menjabat begitu ya. Jadi Mas Ilyas ini mau meneruskan Bapak begitu ya, kira-kira begitu ya Mas ya? Ya, menjalankan program yang baik kita jalankan, yang sudah, yang belum atau ada gagasan baru kita berikan gagasan warna yang baru kan gitu. Alhamdulillah kemarin juga kita terpilih sebagai DPR, jadi masyarakat memberikan
spiritnya untuk kami amanah, tinggal kita nunggu surat perintah aja. Rekomendasi dari partai kami kan gitu. Yang penting itu tadi Mas. Anak muda itu butuh kuliah gratis. Butuh sepak bola dimajukan, stadion harus punya kita, terus butuh sirkuit yang kelas nasional. Karang Taruna pemuda harus diwadahi. Di samping yang lain, dana desa ditambah, infrastruktur harus bagus, fondasinya oke, pendidikannya oke, kesehatannya murah, masyarakat jangan sampai antri kalau berobat. Tunggu 1-2 jam mau berobat kan kasihan. Itu diberikan akses yang cepat, diurai itu. Mas, gimana? Bicara soal Karanganyar, Mas. Karanganyar ini kan bisa dibilang itu selama ini dalam tanda kutip ngekor Sulu ya. Artinya orang belum pede kalau ngomong orang mana, orang Karanganyar, orang bilang orang Solo begitu ya. Mungkin kalau nongkrong ke Solo ya, terus kalau belanja ke Solo gitu ya. Mas Ilyas punyakah ambisi untuk menjadikan Karanganyar ini jadi Serami Solo begitu? Di luar selama ini jadi tujuan wisata. Betul. Dan memang itu pada saat kuliah saya sendiri juga merasakan, Mas Haji. Kalau teman saya ditanya itu rumahnya mana, jawabannya rumahnya Solo. Kalau saya enggak, rumahnya mana? Karanganyar. Karanganyar itu mana? Timurnya Solo. Nah, bilang gitu kan gitu. Timurnya Solo lah. Maka dari itu konfidensi ini masih kita bangkitkan lagi. Di sana kan ya pendiri Karanganyar juga Mangkunegoro I, Raden Mas Said. Yang pertama Pangeran Sambernyawa. Maka dari itu kan itu pasti dan mesti kita tumbuhkanlah semangat itu. Karena kita jangan sampai mengekor kabupaten yang lain atau kota, tapi bermitra. Bermitra apa keunggulannya Solo apa toh? Oh, kita harus bisa ngikuti atau kita bisa mensuplai yang Solo nggak ada. Misalnya, mohon maaf, misalnya Karanganyar ini surplus beras. Berasnya oke, berasnya banyak, berasnya tinggi. Kabupaten yang lain butuh beras. Makanya bisa bermitra. Oh, Karanganyar nggak punya misalnya hal-hal yang tidak dimiliki dan kabupaten lain bisa nyuplai Karanganyar. Lah itu, mitra itu yang masih dikembangkan, dan orang kalau ditanya insya Allah mungkin setelah 10 tahun ini pasti jawab lumayan lebih pede sedikit jadi warga Karanganyar. Karena wisata kita juga banyak sebetulnya. Tinggal dieksplorasi saja kan itu. Itu Mas. Di Karanganyar apa? Ada mall nggak Mas? Mallnya nggak ada. Mallnya belum ada. Punya nggak ambisi itu Mas? Sebagai anak muda begitu pengen Karanganyar ada mall, terus punya Biskup 21 gitu. Ya itu salah satu rencana yang mesti dikerjakan pemerintah daerah ke depan. Mesti punya pusat perbelanjaan yang modern, tapi yang juga bisa mengedukasi. Tidak hanya orang berperilaku konsumtif, tetapi mengedukasi. Dan kita kepingin semua pusat toko-toko modern itu memberikan ruang UMKM kita masuk ke toko modern Indomaret dan Alfamart. Dan alhamdulillah sudah berjalan itu, tinggal dipasarkan saja lebih. UMKM kita sudah bermitra dengan Indomaret dan Alfamart. Mall penting, apalagi di Colomadu ini. Di wajah Karanganyar itu dari barat harus Colomadu. Wajah Soloraya nantinya kita kepengen dari Colomadu. Kalau orang tanya misalnya datang ke Soloraya, yang mesti didatangi pertama kali adalah Colomadu karena exit tolnya di Colomadu. Nah itu mesti ditata kan itu. Apa investornya apa yang mesti dikerjakan itu. Jadi ada Mas ya ambisi untuk pasti ada lah. Begitu kita masih punya lahan banyak kan itu. Harapannya banyak. Mas, sekarang sedikit ini Mas, berkenalan lebih jauh sama Mas Ilyas. Mas Ilyas ini saya pernah baca, pernah dengar juga di YouTube begitu. Kalau nggak salah dulu pernah mau masuk ke kepolisian ya. Dulu pernah daftar Akpol, ditanya bapak kan saat itu mau daftar apa. Habis lulus SMA kan biasa, namanya bapak tanya ke anaknya. Ya udah, teman saya dan daftar Akpol, ya saya ikut daftar Akpol. Saat itu walaupun badan saya rada gendut, saya daftar Mas.
pede dulu kan. Tapi ya saya tahu pasti gagal, gagal gitu. Terus saya daftar setan. Tapi itu daftar akpol itu keinginan sendiri apa disuruh bapak itu? Enggak ditanya. Oh, ditanya. Terus teman saya dan daftar akpol, saya juga tertarik. Ya saya daftar bareng kan. Terus teman saya udah confident tiap kali latihan, saya juga latihan, tapi ya confident. Ya nggak keterima ya. Terus daftar setan, nggak keterima. Terus saya daftar Universitas Pertamina Teknik Kimia, keterima. Terus daftar UGM juga keterima. Ya udah saya ambil yang negeri saat itu. Langsung ke jurusan ilmu politik di UGM. Saat itu saya di UGM ngambilnya itu teknik perencanaan wilayah tata kota. Oh. Teknik saat itu. Iya, Kan iya, IPA iya. saya. Tata kota, iya. IPA nggak keterima terus ambil Visipol. Malah keterima. Ya udah kita tekuni. Malah jadi sekarang, Korea di politik kan. Malah sekarang kebablasan di politik terus gitu ya. Politisi kan gitu. Mas, Itu sih. saya tuh penasaran, Mas. Mas Ilyas itu lahir tahun 98. 98 ya. Sekarang umur 25. Umurnya 26 ya. Sekarang 26. Mau 26. Mau 26. Bentar Lahir lagi ulang 98 tahun. ya. Iya. Lahir 98 betul ya. Waktu itu kan kalau nggak salah Bapak sudah jadi waktu Mas Ilyas lahir sudah jadi anggota DPRD ya. Wah, saya kurang tahu itu. Belum tahu. Belum tahu kalau itu. Nah, Kayaknya belum deh. belum ya. Kayak itu. Tapi Mas Ilyas yang jelas masa kecil sudah tumbuh dengan Bapak ini menjadi seorang bupati ya. Enggak. Pak Juli itu jadi bupati pas saya 10 tahun lalu berarti 50 SMA remaja kelas ya, 1 SMP ya. kok. Oh, SMA SMA kelas, ya. Iya. SMA ya. SMA kelas 1 saya. SMA kelas 1. SMP kelas 3, SMA kelas 1. Nah, itu Mas, ada perbedaan nggak ketika Mas Ilyas Bapak itu sebelum jadi bupati dan sesudah jadi bupati itu bagaimana itu Mas? Dulu ya? Di kehidupan Mas Ilyas bagaimana itu? Ya sama aja, saya jarang ketemu bapak saya. Oh malah. gitu ya? Iya, jarang ketemu malah. Karena kesibukan beliau? Iya, jarang ketemu dan cuma satu yang saya ingat selalu itu Pak Juli itu nggak pernah memarahi saya, nggak pernah marah. Nggak pernah marah? Ya, nggak pernah marah kepada saya, pada anaknya. Mungkin alasannya apa ya nggak tahu kan. Tapi jangan-jangan karena Mas Ilyas diskusi. Karena jangan-jangan Mas Ilyas nggak pernah nakal. Lah itu nggak tahu. Kalau nakal semua orang kan pasti kan punya passionnya sendiri-sendiri ya. Iya. Nah, itu yang saya ingat itu nggak pernah membentak atau memarahi itu toh. Tapi selalu ngajak berdiskusi. Diskusi ya bener itu. Pernah sekali itu pun sekali itu. Mungkin pas baru capek atau apa terus pas main bola bapak nendang bolanya main sama saya terus nendangnya rada keras terus habis itu enggak main itu toh saat itu habis itu enggak ada. Mas Ilyas kerasa itu bapak marah. Iya. Tapi meskipun bapak nggak bilang apa-apa gitu, diam aja gitu ya. Pas saya MI itu kelas 4 atau 3 dulu. Jadi mungkin marahnya orang yang nggak pernah marah itu diem gitu ya kira-kira. Tersirat. Gitu sih. Nah itu karena apa itu kalau Mas Ilyas pikir kira-kira itu? Wah ya enggak tahu ya, mungkin baru capek kan biasa saat itu sih. Itu. Nah itu bedanya ya enggak saya kira enggak terlalu beda, masih biasa-biasa saja. Tiap hari masih makannya juga biasa, sambal tumpang, petot biasa aja. Oh, di rumah itu ya? Ya nasi bandeng biasa aja dan enggak pernah ada perlakuan khusus apa. Kemana-mana saya pergi juga masih pakai kolor. Kemana-mana itu istri saya kan tahu. Biasa aja. Sebelum SD atau SMP misalnya kan Bapak belum jadi bupati tuh. Belum. Nah itu ketika sudah jadi bupati sama saja, beliau sama-sama sibuknya begitu? Ya sama. Cuma kan ada misalnya habis maghrib itu pasti sholat bareng. Itu ya ada momen-momen yang buat keluarga kan gitu. Mana-mana ya biasa, enggak terlalu ada yang nganter biasa sekolah. Secara protokoler juga enggak ada. Enggak ada. Bapak itu jarang pengen dikawal, jarang. Kemana-mana ya pas kampanye dulu ya sama sopirnya aja berdua. Oh gitu ya. Makanya bisa saya tiru kan. Gitu. Mas Ilyas punya kenangan waktu
Bapak kampanye itu menemani begitu? Kenangan ya ada memang. Saya kepengen nyoba, wah. Dari pagi sampai malam kok enggak capek itu. Ternyata memang kalau ketemu orang itu, politisi itu mungkin spiritnya nambah ketika ketemu orang. Jadi merasa ada energi yang menyemangati, sama-sama menyemangati untuk mengubah sesuatu kan gitu. Mas, itu saya tertarik Mas tadi. Pak Jul waktu kampanye hanya sama supirnya, terus Mas Ilyas pengen begitu. Ya sekarang ya begitu. Mas Ilyas kemana-mana ya sama sampai sendirian gitu jadwal aja. itu kadang agenda ya saya catat sendiri kadang. Cuma makanya kan saya sering lupa kan. Tapi ya biasa wong. Itu menurut saya juga. Zaman sekarang apa ada tuh orang kalau kemana-mana terus lawan politik terus melakukan hal-hal fisik kan nggak ada. Kan hanya penyampaian gagasan toh, ide. Itu aja sih. Tim media pun saat ini saya nggak punya. Nggak punya tim media. Jadi mengalir aja gitu ya, jangan seperti biasanya gitu ya. Iya, yang mengalir. Cuma ada saran dari orang-orang, dari istri, dari teman ya mesti harus ada yang memvideo, menyampaikan ya itu perlu memang. Kan tidak mungkin kita mendokumentasikan lah ya kegiatan sehari-hari ya. Gitu. Itu sih. Mas, terus saya juga penasaran Mas, anak bupati itu nongkrongnya di mana sih? Saya itu jarang nongkrong juga. Paling nongkrong wedangan. Iya, wedangan paling. Jarang, saya jarang. Jarang sekali. Tapi sama misalnya keluar sama teman pastilah ada lah teman apa satu sohib satu kelompok begitu kan. Jarang juga ya. Jarang. Kalau atau malah kumpulnya di rumahnya Mas Ilyas? Ya kadang ya. Tapi jarang sekali saya itu. Kuliah dulu ya kuliah pulang saat itu. Padahal kalau saya melihat saat itu di UGM itu susah. Takutnya enggak lulus. Memang susah kan? Susah. Takutnya enggak lulus malah repot itu. Saat itu. Makanya wah gimana? Tapi alhamdulillah lumayan IPK-nya kumlot kan kemarin. Ini sedang kuliah. Makanya saya kurangi itu. Kurang itu karena pas di SMA itu dulu sukanya ya kita pas SMA nongkrongnya itu ya di warnet main game. Waktu SMA itu. Iya. Tapi semua sama game saya hampir tahu kalau ditanya game saya. Malah seneng game ya. Pas SMA tahu. Itu sih. Loh, bukannya ini Mas, kalau saya baca mungkin saya salah. Yang saya baca salah mungkin. Mana? Bukannya Mas Ilyas juga aktif di organisasi kampus ya? Ya aktif, tapi kan tidak terlalu aktif sekali. Cuma karena jadwal kuliahnya udah terlalu padat, organisasi kampus ya ada acara datang. Itu ya, Cuma porsinya lebih banyak untuk kuliahnya ya. Kuliah. Untuk kuliahnya. Itu. Terus tadi katanya seneng nge-game. Ya. Sampai sekarang? Apa sekarang sudah mulai nggak ada waktu buat? Lumayan. Sekarang ya kadang kalau mau tidur mungkin ya. Gitu ya. Sama istri saya. Gitu ya. Mabar apa? Ya main game offline. Kalau mau tidur. Apa sekarang? Apa? Game-nya apa Mas? Konsolnya apa Mas? PS atau PC atau apa? Game HP kadang, terus game PS itu. Lumayan itu karena kalau saya lihat ya, hampir semua game itu itu memberi pelajaran kepada kehidupan. Kan berangkatnya dari situ tuh. Iya. Kayak survival semuanya hampir sama. Bersama. Mas, saya tertarik kembali lagi nyenggol ke pengalamannya Mas Ilyas di dunia politik. Iya. Di usia semuda itu mungkin Mas Ilyas ini ketua partai di Golkar, ya. Tingkat kabupaten kota paling muda se-Indonesia, benar? Saat ini ya mungkin paling muda ya. Paling muda ya. Iya. Nah terus itu saya tuh penasaran Mas, jadi ketua partai itu ngapain aja sih Mas? Anak muda kok bisa anggotanya tuh yang malah yang tua-tua begitu Mas? Ya kalau orang bilang kan karena privilege ya. Tapi di sisi lain yang penting itu sebetulnya di partai itu menemukan kepentingan. Kadang ada orang punya kepentingan A, satu orang kepentingan B, C, D, E, F. Kita cari yang tengah-tengah. Jadi bagaimana cara kepentingan yang diputuskan itu tidak menyinggung A,
B, C, D, E, F. Dan orang itu tak mau nggak mau bisa legowo dengan kepentingan yang diambil. Lah itu susahnya di situ di partai itu. Jadi kalau sampai keliru atau bagaimana, tapi ya namanya orang punya cita-cita ego kan, walaupun kita punya kepentingan, partai pun sudah memutuskan seperti itu, terus ada yang tidak legowo, itu wajar, saya anggap wajar. Tapi bagaimana caranya semua keputusan yang ditentukan, dimusyawarahkan, didiskusikan itu 90% mayoritas masih bisa diterima. 10% saya anggap itu wajar. Kalau enggak bisa diterima. Lah itu susahnya kan di situ. Mengambil sebuah keputusan. Misalnya rapat fraksi. Oh, ini harus teman-teman ini mesti ngerjakan dulu infrastruktur misalnya. Yang mesti dikerjakan aspirasi yang harus dikasih infrastruktur dulu. Misalnya jalan dulu harus dibenahi. Tapi ada teman-teman yang usul, Mas, kader saya itu butuh gapuro. Butuh, tahu gapuro? Gapuro desa, biar wajahnya kelihatan. Tapi di sisi lain, gapuro itu apa diperlukan dulu toh. Oh ini jalannya masih jelek ya, jalannya ini dibenahi. Atau betonisasi, atau talut jalan di pinggir-pinggir itu biar jalannya awet, karena nggak ada air yang lewat itu. Nah itu prioritas-prioritas itu harus diambil sejauh mana tidak menyinggung yang lain gitu. Itu aja. Jadi lebih ke pengambilan keputusan ya. Iya, decision maker ya. Betul. Oke. Mas, Karanganyar ini kan sangat luas ya, jauh lebih luas daripada Sulu ya. Iya, lebih gede ya. Nah, terus kalau di media sosial itu kan komentar-komentar netizen itu kan mesti perbaikan jalan. Mas Ilyas melihat itu sebagai prioritas nggak, Mas? Itu sebagai prioritas, dan saya melihat memang jalan ini perlu dibenahi. Dan mohon maaf, kami secara kelembagaan partai menyampaikan jalan kita rusak itu gara-gara salah satunya anggaran kita terbebani untuk vaksin COVID. Gitu. Oh, waktu COVID itu kemarin kan hampir semuanya kan. Tidak hanya karena se-Jawa Tengah, Pak. Se-Jawa Tengah banyak yang rusak. Itulah jawaban itu kenapa salah satu ya. Tidak bisa cepat bergerak. Tidak bisa cepat dan harus proses bertahap. Tapi alhamdulillah tahun ini kan sudah menyentuh angka 70-80%. Tinggal sedikit-sedikit yang dibenahi. Semuanya kan pengennya jalan bagus, apa-apa bagus, jelek besok langsung dibenahi. Nah, tapi mohon maaf dalam tanda kutip regulasi anggaran kita tidak bisa kita usul, Pak, jalan harus besok diaspal saat ini. Kita usul nih besok, hari besok harus diaspal. Tidak bisa. Harus ada proses diusulkan, digedok, di ACC baru diproses lelang. Jadi orang-orang belum tahu ya ada regulasi di balik itu sehingga itulah kenapa nggak bisa dieksekusi. Kalau langsung dieksekusi seperti itu, langsung ditunjuk kontraktornya gini rawan korupsi. Gitu. Makanya kan ada mekanisme itu. Proses lelang proses gini memang butuh proses. Tapi netizen dan saya memahami betul memang anak muda saya ini pengennya cepat. Seperti pesan nasi goreng di Gojek langsung datang gitu. Tapi itu memang perlu lah ke depan memang mesti harus cari regulasi yang tidak terlalu kelamaan untuk memberikan proses pelayanan. Oke. Mas, aku tertarik Mas Ilyas ini anak muda ya, dan sekarang itu diharapkan anak muda itu kalau mengisi posisi pos-pos pemimpin itu bisa lebih cepat gitu ya. Tidak terlalu terbentur birokrasi begitu ya. Nah, terus bagaimana Mas Ilyas menyikapi masyarakat itu yang ingin cepat begitu ya? Apakah lewat media sosial atau komunikasinya nanti bagaimana? Ya, kalau komunikasi, kalau medsos itu pasti perlu kanal medsos, entah semua lini lah, Facebook, Instagram, WA dan lain-lain. Tapi di sisi lain masyarakat itu saat ini sejauh ini yang sampai saat ini memberikan masukan saran itu, Mas mesti datang ke desa-desa. Kalau bisa bupati itu ngantornya di desa. Kan tidak ada toh istilah bupati, kades, camat itu ada. Walaupun ada hierarkinya, tapi semuanya kan kerjasama toh. Bukan atas dan bawahan kan gitu. So, ngantornya di desa. Senin misalnya kita di Colomadu, di desa mana, desa mana. Selama itu masih memungkinkan itu.
Lah itu penting untuk membangun emosional biar pemerintah itu harus hadir ning kampung kuwi lho, ning RT kuwi kudu teko di tengah-tengah warga itu. Iya, itu harus hadir di desa, hadir di kampung, di RT ku RW. Maka dari itu salah satu hal yang saya tekankan, saya itu sampai harus hadir di pertemuan RT, Pak. Saya hadir itu. Walaupun memang nggak cukup waktunya, tapi apa biar kita itu paham bahwasanya pembangunan itu dimulai dari RT. Nggak hanya di tingkat kecamatan. Keren ya. Jadi kelak Mas Ilyas, kalau kelak jadi bupati bakal sampai ke RT begitu ya? Lah ini saya sudah lakukan. Kita gitu sudah ya? ketemu RT, ketemu gitu ya. Pertemuan RT pun kita datangi. Usulannya apa Pak? Gitu. Apa harapannya? Nah, dan besok kalau secara kelembagaan formal ya, kalau kepilih ya, mestinya kita datang ke desa-desa. Mungkin bakal jadi yang pertama ini kalau Desa-desa. ada bupati ikut rapat RT gitu ya? Iya, mestinya seperti itu. Walaupun semuanya tidak cukup waktunya. Iya. Tapi kan ada RT yang ada spirit ya, untuk sampai itu yang mesti gitu dibangun ya. Itu biar kehadirannya itu dirasakan betul. Bukan aku sudah begini terus enggak itu. Iya. Mas, Bapak kemarin jadi bupati. Sekarang Mas Ilyas mau nyalon bupati gitu ya. Iya. Dicalonkan bukan nyalon. Oh, dicalonkan Iya. ya, dicalonkan itu. Iya. Ada komunikasi, Mas? Apa? Antara Mas Ilyas sama Bapak gitu untuk strategi misalnya. Ya, komunikasi sih seputar diskusi sharing. Oh, yang mesti dikerjakan besok itu ini, yang belum ini. Maksudnya ketika jadi bupati begitu ya? Iya, kalau apa toh yang karangannya mesti dikerjakan hal ini. Oh iya, kuliah itu memang perlu kan itu. Memang perlu digratiskan karena kasihan. Berikan insentif pada teman-teman RT, RW, diberikan apresiasi ya perlu. Dana desa perlu diprioritaskan, ditambah. Gitu. Tetap ada ya saran dari Bapak? Ada. Yang pokok-pokok masih ada. Mas Ilyas seorang calon pemimpin muda, ya. Tapi saya lihat balihonya banyak, wajah-wajah Mas Ilyas di mana-mana. Iya. Dari perspektif pribadi Mas Ilyas, masih efektif nggak sih Mas kita berkampanye lewat baliho begitu, menampilkan wajah kita begitu? Ya itu hanya itu dari sponsor sebetulnya. Oh gitu ya. Tapi itu memang kalau di kabupaten masih perlu saya kira. Untuk mengenalkan mungkin. Iya, sekilas kan bukan untuk mengenalkan, untuk menandakan kalau akan ada pesta demokrasi gitu. Untuk menandakan ini akan ada pilkada, akan ada hajatan besar di kabupaten, apa atau pilihan bupati itu toh. Itu aja. Nyambung ke ini Mas, ke politik lagi dong. Gimana ini Mas? Peta besok ini sudah jelas, sudah mau berkoalisi atau bagaimana Mas Golkar ini Mas di Karanganyar? Insya Allah Golkar kemungkinan akan solid dengan Kim ya, Koalisi Indonesia Maju, dan itu adalah instruksinya juga dari teman-teman di DPP kalau bisa disolidkan koalisinya. Koalisi Indonesia Maju, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN. Syukur lagi ditambah. Komunikasi semakin intens. Sudah intens. Dan sudah mantap nih koalisi ini di Karanganyar. Sudah 76% lah. 76%. Artinya kayak rokok itu loh kan. Kayak rokok mau fix tetapi masih dinamis itu. Kan gitu. Tapi peluang berduet dengan PD Perjuangan bagaimana? Ya kita ini kan Korea toh kan itu. Ya tergantung keputusan juga. Tapi kita berikhtiar dan berupaya membangun kerjasama semua partai. Kalau dalam istilah saya tidak ada partai atas, bawah, menengah. Semuanya kerjasama. Gitu. Mas Ilyas kemarin ikut pemilu legislatif. Dan lolos. Suara terbanyak di Golkar ya Mas? Ya, salah satu di DPRD Karanganyar kan suara terbanyak Mas Ilyas. 9.300 ya. Saya baca kan kalau nggak salah kalau maju bupati ada wacana harus mengundurkan diri dari legislatif begitu kan. Nggak sayang dengan itu? Ya saya kira kalau sebetulnya kan DPR dan eksekutif itu hampir mirip. Cuma decision maker-nya lebih gede di eksekutif. Dan itu bisa mencakup bantuan yang lebih banyak.
Kalau kita ditugaskan di situ ya insya Allah kita siap gitu untuk. Jadi sekali lagi dicalonkan tadi. Iya betul. Karena yang mencalonkan kan DPP sekarang. DPP ya. Iya. Dan ada mekanisme survei juga. Surveinya oke, silahkan itu. Gitu sih Mas Haji. Mas, aku pengen tahu lagi Mas. Namanya Mas Ilyas Akbar Al-Madani. Ya. Ya. Itu apa memang maknanya ada hubungannya sama misalnya ya Bapak itu mengidolakan Akbar Tanjung atau bagaimana atau tidak ada Mas? Kalau nama Ilyas itu dulu karena katanya Bapak loh ya. Katanya Bapak itu ya karena pas saya lahir itu musim kemarau. 30 Mei 98. Nah, Ilyas itu apa? Nabi Ilyas itu bisa nurunin hujan. Gitu. Saat itu. Iya. Bisa menurunkan hujan. Iya. Doanya dikabulkan nurunin hujan. Kalau Akbarnya ya karena idolanya Pak Yuli saat itu karena bisa memenangkan Golkar kan. Oh, memang ada berarti memang ada hubungannya ya? Apa? Memang ada hubungannya berarti ya? Iya, dengan Pak Yuli ya. Akbar Tanjung ya. Al-Madani itu biar bisa membuat masyarakat itu madani itu aja sih. Tuh. Sekarang putrinya Pak Akbar Tanjung kan ada di Solo begitu ya. Mbak Sekar Tanjung begitu ya. Kenal baik Mas dengan beliau? Ya kenal secara partai. Oh, kenal secara partai. Kenalnya di partai gitu. Kenalnya di partai. Saya juga baru kenal. Oh gitu. Iya. Oke. Mas. Gitu. Terakhir mungkin buat teman-teman yang lihat Mas Ilyas begitu ya. Apa Mas? Kata-kata hari ini apa Mas? Kata-kata hari ini melentinglah setinggi mungkin gitu. Kayak Pak Pacul itu kan bilang memberi semangat kepada semuanya, beri harapan. Yang penting itu tadi, sekolah setinggi-tingginya. Sekolah setinggi-tingginya. Jangan sampai putus sekolah itu. Oke. Dengan sekolah kita bisa punya harapan, itu aja. Oke. Mas Ilyas Akbar Al-Madani, umur menjelang 26 tahun. Iya, mau ulang tahun ya. Mau ulang tahun. Iya. Oh, kapan Mas? 30 Mei besok. Oh, 30 Mei besok 26 tahun. Oke. Mau maju menjadi calon bupati. Dimajukan loh. Oh, dimajukan ya, dicalonkan jadi calon bupati. Kalau besok terpilih, insyaallah ya akan membawa program satu sarjana di satu keluarga ya, dan akan membuat Karanganyar lebih ramai begitu ya. Betul. Ada mall sehingga anak muda bisa lebih bersemangat ya, bangga dengan Karanganyar. Betul. Tentunya itu. Mas Ilyas, siap. Saya terima kasih waktunya. Terima sudah kasih. menyempatkan datang ke kantor Tribun di tengah kesibukan ini Mas. Terima kasih sudah diundang. Siap. Mas Haji, matur nuwun. Begitu teman-teman ngobrol singkat kita sama Mas Ilyas Akbar Al-Madani. Kita ketemu di podcast Tribun Solo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.